Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi insanatan jalil an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikramana khususan khasatan ila misnata kitabna matalab saya muntaqab bin muafiq wa jami'alamiti wa masyayikhina wa mu'alif kitab alati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazm Matlab. Insyaallah untuk hari ini akan menerangkan adab mencari ilmu agama yang nomor 36, yaitu mengajar dan mengamalkan ilmu. Mari kita mulai, kita baca seperti biasa 3 kali nazmanya, setelah itu kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'almi fid-darain amin. Mansur lima ta'lamu wa'mal bihi fama li'asin fayadu fa'li rabbihi. Mansur lima ta'lamu wa'mal bihi fama li'asin fayadu fa'li rabbihi. Wansur liman ta'lamu wa'mal bihi famali asin fayadu fadli rabbihi. Mari kita mulai, siapkan pulpennya. Udah ya. Wansur lan gelaro siro. Wansur lan gelaro siro. Lima maring barang. Maring nek disingkat memalib ya. Lima maring barang ta'lamuhu kang weruh sira ing ma. Ta'lamuhu kang weruh sira ing ma, kang singkatan apa? Shad ya. Ta'lamu kang weruh sira ing ma wa lan nglakonana sira. Wa lan nglakonana sira bi kelawan ma. Bi kelawan ma, bi kelawan kelawan singkatan apa? Mim ta ya. Bi kelawan ma. Famali asin. Famali asin mongko ora ana iku kedhe wong kang duraka. Famali asin mongko ora ana iku kedhe wong kang duraka. Faidu fadli rabbihi. Faidu fadli rabbi utai lo berane anugrahe pangeran neasi. Faidu fadli rabbi utai lo berane anugrahe pangerane asi. Nggih, atasipun lan kedah nyebaraken saha ngamalaken ilmunipun. Menawi mboten purun mekaten ateges ndurakani perintahe Allah. Ing mongko kanugrahanipun Gusti Allah menika mboten kaloberaken dhateng ahli maksiat. Jadi Kiai Nazim yaitu Syekh Muntakhab menerangkan adab mencari ilmu agama yang nomor 36 dengan perkataan beliau, yaitu wansur lima ta'lamu wa'mal bihi famal yasin faidu fadli rabbihi. Jadi sebarkanlah ilmu yang sudah kau kuasai dan praktekkan
atau amalkan. Kenapa? Sebab anugerah Tuhanmu, anugerah Tuhanmu yaitu berupa ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Nah, penjelasannya bahwasanya adab santri ataupun pelajar yang nomor 36 yaitu ketika sudah memperoleh ilmu, seorang santri atau pelajar itu sebisanya diajarkan ilmu yang sudah didapatkan itu, diajarkan dan dipraktekkan untuk diri sendiri. Nah, jika tidak demikian berarti dia itu telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun anugerah ilmu itu hanya akan diberikan Allah kepada orang yang mau mengamalkan ilmunya. Nah, dalam kitab Adab Al-Alim wal Ta'alim, yaitu karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengawali pembahasan dengan ulasan tentang keutamaan ilmu, ulama, belajar dan mengajarkan ilmu. Beliau di sana memaparkan beberapa dalil Al-Quran dan hadis serta pernyataan para sahabat Nabi dan ulama yang menjelaskan hal itu. Nah, tentang keutamaan ulama di antara yaitu beliau mencantumkan ayat Al-Quran, yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, alasan Allah itu mengangkat derajat para ahli ilmu adalah karena mereka, orang yang ahli ilmu itu dapat mengaplikasikan ilmu mereka dengan kehidupannya. Nah, beliau memberikan tafsir ayat di atas sebagai berikut, yaitu maksudnya Allah mengangkat derajat ulama dari kalian itu sebab mereka mampu menggabungkan ilmu dan amal. Nah, selanjutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan selisih derajat ulama itu kalau dibandingkan orang muslim pada umumnya, dengan mengutip sabda sahabat Ibnu Abbas, para ulama itu mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang mukmin pada umumnya dengan selisih yaitu 700 derajat. Dan di antara dua derajat itu terpaut selisih 500 tahun. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini senada dengan penjelasan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nah, dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi, Habib Zain itu belum menjelaskan alasan terpautnya selisih derajat yang sangat jauh antara orang berilmu dan selainnya. Dalam statement beliau yaitu sebagai berikut. Nah, aku berkata, demikian itu karena ilmu adalah asasnya ibadah-ibadah dan sumber beberapa kebaikan, sebagaimana kebodohan itu adalah pangkal setiap keburukan dan sumber seluruh musibah. Nah, Hadratus Syekh selanjutnya beliau mengutip ayat Al-Quran, yaitu Allah dan para malaikatnya dan juga orang-orang yang berilmu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu surah Al-Imran ayat 18. Nah, dalam ayat tersebut Allah SWT itu telah mengawali dengan penyebutan Allah sendiri, selanjutnya menyebutkan para malaikatnya, dan terakhir yaitu menyebutkan para ahli ilmu.
Nah, penyebutan ini sangat cukup untuk menyimpulkan bahwa ulama itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau itu menegaskan bahwa ada dua ayat yang menunjukkan bahwa ulama itu adalah makhluk Allah terbaik. Ayat pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Jadi hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu dan mau mengamalkannya. Nah, kedua yaitu firman Allah dalam surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika humul khairul bariyah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka makhluk yang terbaik. Nah, setelah mengutip dua ayat tadi, Hadatsah itu memberi kesimpulan. Dua ayat di atas itu menuntut bahwa para ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah adalah makhluk terbaik. Maka menyimpulkan bahwa para ulama adalah makhluk terbaik. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga mendasari pendapatnya itu tentang keutamaan ulama dengan beberapa hadis. Itu diantaranya hadis yang berupa barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah SWT, maka Allah itu akan memberikan pemahaman kepadanya dalam permasalahan agama. Yang mana hadis tersebut adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam hadis lain itu disebutkan bahwasanya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa derajat sebagai pewaris para nabi yang disebutkan dalam hadis memberikan indikasi kuat bahwa ulama itu memiliki kedudukan yang sangat agung dan mulia, bahkan merupakan derajat yang terbaik sepeninggal para nabi. Nah, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan kesimpulan tersebut dengan argumentasi yaitu sebagai berikut. Ketika tidak ada derajat yang lebih mulia daripada derajat kenabian, maka tidak ada kemuliaan yang dapat mengalahkan kemuliaan para pewaris derajat kenabian tersebut, yaitu siapa? Para ulama. Nah, selanjutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyatakan bahwasanya puncak dari keilmuan seseorang itu adalah pengamalan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Sebab hal itu merupakan buah dari ilmu dan faedah kebaikan dari umur seseorang, serta merupakan bekal yang akan berguna di akhirat kelak. Maka siapa saja yang dapat menggapai itu semua, maka ia itu akan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang tidak dapat menggapainya, maka ia akan berada dalam kerugian. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga menyampaikan hadis Nabi tentang perbandingan ahli ibadah dan ulama. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada dua orang itu sowan menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, salah seorang di antara mereka itu merupakan ahli ibadah, sedang yang lain merupakan ahli ilmu. Nah, Nabi mengatakan tentang perbandingan keduanya itu dalam sabda beliau, yaitu keutamaan orang yang berilmu itu berada di atas orang yang ahli ibadah, yaitu layaknya keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian.
yang mana hadis tersebut merupakan hadis riwayat dari Imam Tirmidzi. Nah, berkait dengan keutamaan mencari ilmu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyebut hadis Nabi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberinya jalan menuju surga. Itu hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dan lain-lain. Nah, dalam hadis lain Nabi juga bersabda, mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, setiap sesuatu yang di dunia ini akan memintakan pengampunan itu kepada Allah SWT untuk para pencari ilmu, hingga ikan di laut pun ikut memintakan pengampunan bagi orang yang mencari ilmu. Nah, sebagai catatan tambahan, doa pengampunan ikan-ikan di laut untuk orang yang berilmu itu tidak hanya dipanjatkan saat mereka hidup, namun juga berlaku setelah wafat hingga akhir kiamat. Kenapa? Sebab ilmu ulama itu akan senantiasa bermanfaat setelah mereka wafat hingga hari kiamat. Ya, Al-Habib Zain bin Semit, beliau menegaskan, aku berkata pengampunan ikan-ikan laut untuk orang alim terjadi di masa hidup dan setelah kewafatannya hingga hari kiamat. Kenapa? Sebab ilmu itu akan terus dimanfaatkan setelah kematian orang alim hingga akhir kiamat. Nah, ini adalah petunjuk atas kemuliaan ilmu dan unggulnya ahli ilmu. Nah, sesungguhnya orang yang diberi ilmu maka sungguh diberi keutamaan yang agung. Nah, dalam riwayat lain itu disebutkan, barang siapa kok berangkat di pagi hari, tujuannya yaitu untuk mencari ilmu, maka malaikat Allah itu memintakan ampunan untuknya dan diberkahi hidupnya. Nah, riwayat lain juga menyebutkan, barang siapa yang bergegas pergi ke masjid dalam keadaan tidak menginginkan kecuali untuk belajar ilmu, maka ia itu akan mendapatkan pahala layaknya pahala orang yang berhaji secara sempurna. Jadi kedekatan orang alim dan pembelajar itu diibaratkan Nabi seperti hanya dua jari telunjuk dan jari tengah. Keduanya itu saling menempel. Nah, derajat mereka berdua itu jauh meninggalkan manusia yang lain. Nah, dalam sebuah riwayat Nabi itu bersabda, orang alim dan pembelajar itu layaknya jari ini dan jari yang ini. Beliau mengumpulkan antara jari telunjuknya dan jari tengah yang berada di sampingnya. Jadi keduanya itu bersekutu dalam pahala. Tiada kebaikan untuk segenap manusia selain kedua orang tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW itu berpesan agar umatnya tidak melepaskan diri dari salah satu 5 status, yaitu ahli ilmu, pembelajar, pendengar, dan pencinta mereka. Nah, dalam sebuah riwayat beliau itu bersabda, jadilah orang yang alim ataupun orang yang belajar keilmuan ataupun orang yang senantiasa mendengarkan ilmu atau orang yang suka akan hal itu, dan jangan sampai kamu menjadi orang yang kelima. Kenapa? Sebab kamu akan menjadi orang yang rusak. Nah, orang yang kelima yang dimaksud dalam hadis tadi apa? Yaitu mereka yang membenci ilmu. Mereka yang membenci ilmu dan juga membenci ulama. Nah, Syekh Abdul Rauf Al-Manawi beliau mengatakan,
Atok berkata, itu berkata kepada Mis'ar, tambahkanlah yang kelima yang tidak ada di sisi kami, yaitu engkau membenci ilmu dan ahlinya, maka akibatnya engkau termasuk orang-orang yang rusak. Nah, berkata Ibnu Abdubar, yang kelima itu adalah apa? Orang yang memusuhi ulama atau membenci ulama. Nah, barang siapa kok tidak cinta terhadap ulama, maka ia telah membencinya atau mendekati benci, dan disitulah kebinasaannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian kitab Nadhul Mathab hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.